Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikanmu dalam gelap, sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu dekat? Jeda pendek dengan suara latar angin atau detak jam. Selamat datang di Ilusi Misteri. Di sini, kami tidak hanya menceritakan kisah horor, kami menghidupkan kembali ketakutan yang terkubur, urban legend, cerita rakyat, hingga kisah nyata yang tak masuk akal. Semua kami ungkap satu persatu. Bayangkan, kamu berada sendirian, tapi suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bayangkan, kamu bangun tengah malam dan melihat sosok berdiri di pojok kamar, tapi menghilang saat kamu menatapnya langsung. Itu bukan mimpi. Itulah kenyataan yang coba disangkal oleh logika. Siapkan dirimu, karena kisah malam ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pintu menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Semua akan diungkap dalam Ilusi Misteri. Bisa saja membuatmu sulit tidur. Selamat datang di Ilusi Misteri. Judul: Di Pelukan Kabut. Aku, Raka, pertama kali melihatnya di sebuah kafe kecil bernama Senja Kopi. Hari itu hujan tipis dan dia duduk di pojok, menunduk membaca buku tebal. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajah, tapi matanya tampak seperti menatap sesuatu yang tak kasat mata. "Boleh aku duduk di sini?" tanyaku. Suara bergetar. Dia menoleh perlahan, tersenyum tipis dan berkata, "Silakan." Suaranya lembut, hampir seperti aliran angin malam yang menembus daun. Sejak pertemuan itu, kami sering bertemu. Namanya Saraswati. Dia pintar, perhatian, selalu tahu apa yang aku sukai. Tapi ada hal-hal kecil yang membuatku merinding. Dia jarang makan. Matanya kadang memantulkan cahaya aneh saat gelap, dan saat kami berpelukan, kulitnya terasa dingin, seperti logam tua. Beberapa minggu kemudian, dia mengajakku ke hutan di pinggiran kota. "Aku ingin menunjukkan sesuatu yang hanya bisa dilihat olehmu," katanya sambil menggenggam tanganku. Tangannya dingin, tapi aku terlalu terpikat untuk mundur. Hutan itu sunyi. Cahaya bulan menembus ranting pohon, membentuk bayangan panjang di tanah. Semakin jauh kami berjalan, udara menjadi semakin berat dan kabut tipis mulai menyelimuti kami. Saraswati berhenti di tepi danau hitam yang tampak seperti kaca cair. "Ini tempatku," katanya. Suara itu lembut, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuat darahku membeku. Matanya kini tampak berkilau merah. Wajahnya perlahan berubah, kulitnya pucat, tulangnya menonjol, dan bayangannya bergerak sendiri di permukaan air. "Tapi, Saras," aku tergagap. "Kau harus ikut denganku, Raka," bisiknya. "Aku bukan manusia. Aku dari dunia lain. Dunia yang tidak bisa kau pahami. Dan waktumu untuk datang ke sana sudah tiba." Aku mencoba melawan, tapi tanah di sekelilingku terasa lembek. Perlahan, aku tenggelam ke dalam kabut gelap yang muncul dari danau. Suara-suara asing mulai berbisik di telingaku, campuran jeritan manusia dan suara alam yang aneh. Saraswati melangkah mendekat. Tangannya menyentuh pipiku. Saat itu, aku melihat wujud aslinya. Tubuhnya semi transparan, seperti terbuat dari asap
dan jaring-jaring aneh. Matanya merah menyala, menembus jiwaku. Aku berteriak, tapi suaraku hilang dalam kabut. Segala sesuatu di sekelilingku berubah. Pepohonan memanjang menjadi menara gelap. Air danau menjadi pusaran hitam. Dan suara bisikan semakin keras. Saraswati tersenyum, menatapku penuh gairah, seolah menunggu aku menyerah sepenuhnya pada dunia miliknya. Aku membuka mata, dan dunia di sekitarku sama sekali berbeda. Hutan yang dulu ku kenal lenyap digantikan lanskap kelam yang seolah hidup sendiri. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan batang hitam berkerut seperti urat nadi, dan kabut tebal menyelimuti tanah. Aroma logam dan tanah basah memenuhi hidungku. Saraswati berdiri di depanku. Senyumnya kini tampak seperti lukisan mimpi buruk cantik tapi menakutkan. "Selamat datang di alamku, Raka," katanya. Suaranya bergema, terdengar dari segala arah. Di sini, waktu dan ruang tidak sama seperti di dunia manusia. Kau harus belajar, atau kau akan tersesat selamanya. Aku mencoba bergerak, tapi kakiku terasa berat setiap langkah. Seperti menembus air kental, di kejauhan aku melihat makhluk-makhluk kabur bergerak. Bentuknya seperti bayangan manusia, tapi terdistorsi. Wajah mereka memanjang atau pecah menjadi kepingan cahaya gelap. Saraswati menyentuh bahuku, dan tiba-tiba aku merasakan ingatan manusia. Terakhirku hilang satu persatu namaku, rumahku, bahkan rasa takutku sendiri. "Kau akan hidup di sini bersamaku," bisiknya. "Tapi kau harus menyerah pada dunia ini sepenuhnya." Aku menolak, berusaha berteriak, tapi suara itu hanyut. Dalam kabut, aku melihat danau hitam lagi. Tapi kali ini luasnya tak terhingga. Permukaannya memantulkan wajah-wajah aneh yang menatapku, menjerit dalam diam. Saraswati melangkah ke tepi, dan airnya bergejolak sendiri, membentuk pusaran besar. "Kau harus memilih, Raka. Masuk ke sini atau tetap tersesat di dunia manusia yang tak lagi mengenalmu." Ketakutanku memuncak, tapi rasa ingin tahu juga muncul. Aku mendekat, dan tanah di sekitarku berubah menjadi gelap pekat, seperti menyerap cahaya. Saat aku menyentuh permukaan air, sebuah gelombang dingin menelanku, dan seketika aku terlempar ke dimensi lain. Langit ungu gelap, tanah seperti kaca pecah, dan bayangan Saraswati membentang di segala arah. Makhluk-makhluk dari kabut itu mendekat, tapi mereka tidak menyerang. Mereka hanya menatapku, dan aku menyadari bahwa aku menjadi bagian dari dunia ini, setengah manusia, setengah kabut, terikat oleh energi Saraswati. Waktu terasa melambat, bahkan detak jantungku hampir lenyap. Saraswati mendekat, wajahnya kembali cantik, hampir lembut. "Kau milikku sekarang," katanya. "Di sini kita bisa bersama selamanya, tapi dunia manusia bukan lagi milikmu." Aku menatapnya, dan dalam sekejap ketakutan dan cinta bercampur. Aku tahu aku tidak akan pernah kembali, tapi ada sesuatu yang tak bisa kulawan: rasa penasaran, rasa kagum, rasa takut yang kini menjadi bagian dari diriku. Aku tersenyum samar dan mengikuti Saraswati ke dalam kabut gelap, ke dunia yang tak seorang pun dari manusia bisa bayangkan. Di sana, waktu, ruang, dan logika lenyap. Hanya ada kami dan dunia gelap yang hidup. Dan aku sadar
Aku bukan lagi Raka yang dulu. Aku bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan selamanya terikat oleh mata merah Saraswati. Kadang, cinta bukan hanya tentang kehangatan dan kebahagiaan. Ada cinta yang membawamu ke tempat-tempat yang tak pernah kau bayangkan, ke dalam kabut, ke dalam kegelapan, ke dunia yang tak bisa kembali. Raka telah menyerah pada pesona Saraswati, dan kini ia hidup di antara mimpi dan mimpi buruk, di pelukan kabut yang abadi. Tidak semua pertanyaan butuh jawaban, tapi setiap misteri selalu menunggumu untuk mengungkapnya.